Hello, ciao everyone. Welcome to my first video. Oke, ini adalah video pertama aku. Perkenalkan, nama aku Bona dan di sini aku bakal cerita tentang pengalaman aku yang pernah merasakan overweight atau obesitas. Oke, dari judul juga sebenarnya teman-teman udah tahu sih aku mau cerita apa dan udah kelihatan banget gitu ya. Jadi aku mau cerita tentang bagaimana cara aku menurunkan berat badan selama masa pandemi corona ini. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, aku mau angkat dulu satu pertanyaan yang biasanya orang-orang sering lontarkan, baik itu melalui sosial media atau melontarkan secara langsung ke temennya. Apa sih pertanyaannya? Jadi begini, pertanyaannya adalah, kenapa sih aku tuh badannya makin gemuk, kulit aku tuh makin butek, kasar. Padahal aku di rumah aja, udah nggak pernah masuk kerja lagi, udah nggak pernah sekolah lagi, udah nggak pernah kena sinar matahari, jarang nongkrong sama teman-teman aku. Tapi kenapa aku makin gemuk? Kenapa kulit aku tuh makin jelek? gitu ya, bahasa kasarnya begitu. Nah, aku ada dua penjelasan sih. Yang pertama adalah kenapa itu bisa terjadi karena kesalahan diri kita sendiri. Kenapa kita tidur-tiduran aja kerjanya, mager-mageran aja, ngemil seharian tanpa ada hal-hal produktif yang kita lakukan. Nah, dengan teman-teman cuma duduk nonton seharian di rumah itu menyebabkan penumpukan lemak semakin parah. Apalagi kalau teman-teman rebahan nonton sambil nyemil dan cemilan teman-teman tuh nggak sehat, itu lebih parah lagi sih, bisa membuat tubuh teman-teman obesitas dengan lebih cepat. Dan itu juga yang bikin kulit teman-teman jadi lebih kasar, jadi lebih kering. Yang kedua, teman-teman setidaknya di rumah tuh melakukan hal-hal yang produktif. Misalnya beres-beres rumah, cuci piring, bersihkan kamar mandi. Apa yang bisa teman-teman lakukan gitu. Setidaknya teman-teman tubuhnya bergerak dan bisa membakar setidaknya sedikit kalori dari tubuh kalian. Dan juga teman-teman biasanya males berolahraga. Menurut aku olahraga itu penting. Aku baru merasakan olahraga itu penting semenjak aku mulai sadar tentang kesehatan tubuh dan sadaran tentang bahayanya obesitas. Aku nggak menyalahkan teman-teman yang mempunyai tubuh yang rata-rata besar, tapi di sini aku cuma mau bilang hati-hati karena penyakit biasanya lebih cepat datang dan juga biasanya dalam melakukan apa-apa kan agak susah. Itu sih aku cuman pengen mengantisipasi itu. Jadi aku bukan mau bilang jelek, enggak, tapi aku cuma bilang biasanya teman-teman bisa penyakit itu lebih cepat datang karena aku udah pernah merasakan. Jadi selama aku gemuk itu aku lebih suka sakit punggung, pinggang, gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Jadi dengan teman-teman berolahraga itu juga bisa bikin kulit teman-teman tuh lebih bersih. Nah, aku mau kasih satu fakta hubungan antara olahraga dengan kulit. Oke, apa itu? Jadi dengan berolahraga itu bisa memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Nah, hubungannya apa lagi ke kulit itu ya? Jadi ketika teman-teman berolahraga, otomatis detak jantung teman-teman tuh meningkat dan jantung teman-teman memompa darah dengan baik dalam tubuh. Sehingga efeknya apa? Efeknya produksi dan distribusi oksigen dan nutrisi dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Itu yang nantinya bikin kulit kita semakin bagus, lembab. Jadi mau teman-teman pakai body lotion sebanyak apapun tapi nggak olahraga, ya sama aja gitu, kulitnya tetap aja kering nantinya. Oke, jadi aku mau ngasih tips gimana sih caranya menjaga kesehatan kulit, gimana sih caranya menurunkan berat badan, gimana sih caranya untuk buat berat badan teman-teman terjaga. Nah, aku mau kasih tipsnya dalam satu video ini. Jadi aku mau cerita dulu. Dulu itu waktu aku lahir itu kayaknya besar aku cuma segini. Gak tahu, pokoknya mami aku tuh cerita, setiap cerita ke orang aku tuh lahir segini dan berat aku cuma 2 kg. Ukurannya ke anak-anak umur 5 tahun, tubuh aku tuh ukurannya normal, biasa aja gitu, kayak anak-anak seusia biasa gitu ya. Kemudian ketika udah aku kelas 5 SD, berat badan aku tuh makin meningkat dan aku jadi lebih gemuk gitu kan. Nah, semenjak itu sampai kelas 3 SMP, berat badan aku semakin meningkat sampailah berat badan aku di 98 kilo. Wow, 2 kilo lagi nyentuh 100 guys. Jadi itu kayak udah parah banget dan aku nggak sadar di situ berat badan aku udah mau nyampe 100. Aku itu nimbang tuh jarang banget karena udah ya mau sebodoh sama berat badan, yang siapa yang peduli sama berat badan, yang penting kita happy gitu kan. Padahal di satu sisi itu nggak sehat gitu loh. Yang menurut aku ya, apa yang aku rasakan, apa yang aku alamin, jadi lebih sering capek, lebih cepet sesak napas, lebih cecak ngos-ngosan gitu kan. Akhirnya ketika kelulusan SMP, berat badan aku tuh turun. Karena apa? Ketidaksengajaan. Karena waktu lulus SMP itu kan aku gak tahu mau ngapain ya. Itu bener-bener garing, gak ada kerjaan. Well, aku akhirnya menambah satu list hobi aku, yaitu ngedance di kamar. Satu hari bisa 5 jam, sampai berjalan tuh 5 bulan kalau gak salah. Aku ngerasa tubuh aku kok makin ringan ya. Padahal aku gak nimbang, aku sama sekali gak nimbang. Dan itu aku ngedance itu bukan untuk menurunkan berat badan, cuman hobi doang, cuman kayak asik aja dan suka, well aku jalanin gitu. Dan
berat badan aku turun. Ketika berat badan aku turun dari 98 tuh jadi 76. Itu berapa ya kira-kira? Pokoknya ntar aku cantumin aja deh. Waktu itu aku cuman dance itu aja, dan makan itu aku nggak kuator. Jadi makan kayak biasa, nambah. Ya udah berjalan seperti biasa gitu kan, karena waktu itu aku pola pikirnya masih ya udah aku tetap makan aja, yang penting aku ngedance supaya badan aku nggak makin gemuk lagi gitu. Oke, jadi dulu aku SD, SMP, SMA kelas 1 itu aku di Belitung, SMA kelas 2 aku pindah ke Medan. Nah di Medan inilah masa-masa aku overweight ini, karena aku udah nggak pernah ngedance lagi. Kenapa nggak pernah ngedance lagi? Ya udah males. Aku udah males, tiba-tiba situ rasa malesnya keluar. Nggak pernah ngedance lagi. Dan makan tetap masih jalan terus, bahkan aku sering nambah. Boom, tiba-tiba naik lagi jadi 96 kg. Tepuk tangan dong. Gila nggak? Oke, ketika 96 itu sampai aku kelas 3 SMA aku nggak nyadar itu. Aku kayak biasa aja. Aku hangout biasa, ketemu teman-teman di gereja juga biasa aja. Kayak ya nggak ada beban lah tubuh ini. Ya memang nggak ada beban sih. Tapi memang aku ngerasa tubuh aku berat sih dulu ya. Pokoknya beda banget sama tubuh yang sekarang. Akhirnya sampailah ke titik dimana aku sering nontonin di YouTube. Berhasil lihat. Oke. Kok di YouTube begini semua sih isinya? Akhirnya di otak aku ada mindset. Kayaknya aku harus sudah mulai menyehatkan diri aku. Supaya ya di situ juga aku merasa, di situ juga aku flashback ke belakangnya kayak Iya ya, selama beberapa segini aku jadi sering mager. Aku sering makan di kamar sambil tengkurap, sambil tiduran, bayangin sambil nonton. itu aku saksi hidupnya, makanya aku berani bilang itu kesalahan kalian. Kenapa tubuh kalian bisa semakin gemuk dan kenapa kulit kalian jadi jelek. Karena waktu itu aku jerawatan parah, kulit aku kering banget, makanya aku bisa berani bilang kayak gitu karena aku udah ngalamin sendiri guys. Aku tuh udah saksi hidup nih. Nah, akhirnya aku mulai diet ketika waktu itu tanggal 1 Desember tahun 2019 itu aku mulai diet. Gimana caranya aku diet? Gimana caranya aku menurunkan berat badan? Aku tuh menurunkan berat badan dari 96 sekarang jadi sekitar 66 sekarang ya. Oke, ini dia tipsnya. Oke, jadi kan tadi aku udah cerita ke teman-teman tentang pengalaman aku selama memiliki badan yang overweight ya. Jadi ada cerita yang sedikit ketinggalan. Apa itu? Jadi selama aku overweight, selama aku pindah ke Medan, aku tuh sering banget jajan. Baik yang ada di mall, yang ada di pinggir jalan, aku tuh sering banget jajan. Bahkan satu hari tuh aku nggak bisa lepas dari yang namanya jajanan. Faktor terbesar kenapa aku bisa gemuk tuh yaitu jajanan. Jadi teman-teman, kalau sampai sekarang masih sering jajan-jajan, udahlah, stop jajan kalian, save uang kalian. Siapa tahu nanti berguna di masa depan. Oke, aku mau ngasih tau dulu tentang diet ya. Aku mau bilang dulu apa itu arti diet. Jadi, aku udah contekan, menurut konsultan diet Dr. Grace Judiokal, MSc, MHCHT, istilah diet itu sebenarnya lebih diartikan ke arah meal planning. Seseorang melakukan diet juga tergantung dengan tujuannya. Jadi, diet itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan. Diet itu bisa juga untuk menaikkan berat badan. Diet itu untuk mencegah dari penyakit kardiovaskular. Diet untuk mencegah penyakit jantung. Diet untuk penyakit diabetes. Diet itu banyak jenisnya dan banyak caranya, dan tujuannya dari diet itu ada macam-macam. Aku sendiri di sini bakal menjelaskan diet aku untuk menurunkan berat badan karena memang pengalaman diri aku sendiri. Jadi apa diet yang aku lakukan? Pasti teman-teman ini udah nggak asing sih. Apa itu? Kalori defisit, itu udah pasti. Aku melakukan kalori defisit itu dari awal diet sampai sekarang aku masih kalori defisit. Walaupun aku udah dapet tubuh yang aku mau, tapi aku masih melanjutkan kalori defisit. Apa itu kalori defisit? Kalori defisit adalah kegiatan menghitung atau mengukur kalori makanan yang akan teman-teman konsumsi. Jadi, gimana sih cara melakukan kalori defisit itu? Gini, aku jelaskan secara singkat. Jadi, manusia itu memiliki batas kalori yang dapat dikonsumsi dalam satu hari. Untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk perempuan itu maksimal kalori yang dapat dikonsumsi dalam satu hari adalah 2.200 kalori. Untuk laki-laki itu lebih besar, 2.800 sampai 3.000 kalori dalam satu hari maksimalnya yang bisa dikonsumsi ya. Nah, emang hubungannya apa ke tubuh kita? Jadi aku pernah nonton video dari Kak Yulia Baltsun. Dia pernah menjelaskan tubuh kita itu kayak keranjang. Dan keranjang ini hanya dapat diisi dengan 10 buah apel. Tapi kalau misalnya teman-teman isi dengan 20 buah apel, apa yang terjadi? Apel itu melebar kemana-mana. Itu yang terjadi ke tubuh kita ketika kita makan melebihi batas kalori yang dapat tubuh kita tampung.
Kalori defisit itu seperti apa memangnya? Jadi untuk kalori defisit sendiri, untuk menurunkan berat badan, masing-masing laki-laki dan perempuan harus mengurangi jumlah kalori yang dia konsumsi dalam sehari sebanyak 800 sampai 1000 kalori. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti perempuan maksimal menjadi 1200 kalori maksimal dan laki-laki menjadi 1800 kalori. Itu maksimalnya dalam satu hari. Kenapa 1200 untuk perempuan dan 1800 untuk laki-laki? Supaya tidak mengganggu stamina dan metabolisme tubuh. Jadi penyakit gak gampang datang juga. Jadi jangan gara-gara teman-teman kalori defisit penyakitan. Itu juga nggak boleh, itu juga nggak sehat ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan caranya dan langkahnya dengan baik ya. Nah kalau untuk makanan, apa aja emangnya yang aku makan dan gimana cara aku ngukur? Well, pertama aku jelasin dulu gimana cara aku ngukur kalori tersebut. Jadi sebelum aku membeli makanan, aku tuh udah cek dulu di bungkusnya. Ini kalorinya berapa makanan ini. Dan kadang kalau misalnya di bungkusnya nggak ada tulisan kalorinya, aku tuh langsung cek internet. Keywordnya kalori dalam ini. Contohnya, kamu mau beli ubi atau kamu mau beli telur. Ya tulis aja keywordnya kalori yang terkandung di dalam satu butir telur, kalori yang terkandung dalam satu buah ubi, atau kalori yang ada di dalam satu dada ayam. Itu aja keywordnya langsung muncul kalau di Google. Nah, kemudian apa yang aku makan? Aku nggak bakal jelasin di sini apa yang aku makan ya, karena orang itu punya selera makan yang berbeda-beda. Jadi belum tentu apa yang aku makan caranya sama dengan apa yang teman-teman makan. Caranya seperti apa? Teman-teman cek juga di Google atau di YouTube makanan-makanan sehat atau kombinasi makanan sehat apa yang baik ketika teman-teman melakukan defisit kalori. Itu, jadi cari aja di Google, banyak banget di Google dan di YouTube. Jadi nggak harus ngikutin cara aku, teman-teman punya cara sendiri. Oke. Kemudian tips dari aku ya, selama teman-teman menjalankan kalori defisit, jangan pernah minum yang manis-manis dan makan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau awal-awal memang berat, tapi waktu itu aku awal-awal sih biasa aja ya. Pokoknya apapun makanannya, minuman aku tuh cuma satu, air putih, nggak pernah minuman yang lain. Dan aku udah nggak pernah lagi tertarik minum-minum yang manis-manis tuh, udah nggak pernah. Jadi teman-teman, kalau memang mau menjalankan kalori defisit ini, tenang aja, nanti kalau memang sukses dan telaten dalam menjalankannya, pasti bakal terbiasa dan bakal mulai mengurangi kecintaan terhadap minuman yang manis-manis dan makanan yang manis-manis. Nah, kalau misalnya teman-teman cuman kalori defisit doang tanpa olahraga, well itu udah bisa menurunkan berat badan. Kenapa? Karena memang tujuan awal dari kalori defisit itu sendiri adalah untuk menurunkan berat badan dan untuk memperbaiki pola makan teman-teman supaya lebih sehat dan lebih teratur. Tapi ada minusnya. Jangan seneng dulu. Minusnya adalah yang pertama, teman-teman gak akan bisa makan sebebas dulu ketika teman-teman sudah mendapatkan berat badan ideal teman-teman. Kedua, teman-teman pasti nanti bakal ada gelambir-gelambir lemak, itu pasti ada. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma kalori defisit tanpa olahraga, pasti tetap ada gelambir-gelambir lemak. Dari itulah perlu yang namanya olahraga supaya membuat diet teman-teman tuh lebih efisien, membuat diet teman-teman tuh lebih afdol. Nah, kenapa harus butuh olahraga? Jadi begini, orang yang overweight dan orang yang obesitas itu pasti massa ototnya relatif kecil. Jadi ketika teman-teman melakukan kalori defisit, itu massa ototnya itu ketika teman-teman sudah mencapai berat badan yang ideal akan sama ukuran massa ototnya dengan ketika teman-teman obesitas atau overweight. Kenapa? Karena teman-teman gak olahraga. Emang hubungan otot sama lemak itu apa? Aku baca contekan. Karena otot itu adalah, dengar baik-baik, otot adalah pembakar lemak alami di dalam tubuh kita. Dari sini aja kita udah tahu bahwa otot itu berpengaruh besar dalam menurunkan berat badan. Jadi banyak juga peneliti dan juga ahli gizi Amerika yang percaya kalau misalnya otot itu dengan massa yang cukup bisa membakar lebih dari 50-100 kalori dalam tubuh kita. Mantap kan? Makanya itulah kenapa orang-orang yang melakukan kalori defisit plus olahraga itu bentuk tubuhnya tuh lebih terkunci, alias dia nggak bakal bisa gemuk lagi atau dia bakal susah gemuk lagi tergantung pola makan. Jadi itu semua tergantung teman-teman sih. Kalau misalnya teman-teman memang mau menurunkan berat badan tapi malas olahraga, ya nggak ada cara lain. Teman-teman cuma bisa kalori defisit doang. Tapi yang minusnya itu teman-teman nggak bakal bisa makan kayak dulu setelah teman-teman dapat berat badan ideal, dan gelambir-gelambir lemak tubuh teman-teman juga bakal tetap ada karena gak dibakar, karena teman-teman gak olahraga. Jadi kalau misalnya teman-teman olahraga, investasi otot dalam tubuh teman-teman masanya bakal naik,
lemaknya bakal menciut. Tapi kalau misalnya teman-teman gak olahraga, lemaknya bakal tetap ada, gelambir tetap ada. Tapi kalau misalnya teman-teman menjalankan kalori defisit dengan berolahraga, pasti teman-teman akan mendapatkan tubuh yang lebih baik dan tubuh yang lebih ideal. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan tubuh yang lebih ideal, itu tubuh bakal terkunci, nggak bakal gemuk-gemuk lagi tergantung pola makan. Nah, masuk ke bagian olahraga apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan massa otot. Jadi ada banyak banget olahraga yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan massa otot. Jadi olahraga yang bisa meningkatkan massa otot adalah pertama HIIT cardio. HIIT cardio tuh di YouTube banyak banget, HIIT, High Intensity. Aku lupa kepanjangannya. Pokoknya HIIT deh, ntar aku taruh di sini apa kepanjangannya. Kemudian angkat beban, push up, sit up, plank. Jadi teman-teman bisa cari sendiri olahraga yang bisa meningkatkan massa otot teman-teman di Google atau di YouTube gitu ya. Nah, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan diet dan olahraga ini supaya hasilnya lebih terlihat, supaya hasilnya terlihat jelas lah gitu ya. Jadi pada normalnya untuk waktu yang dibutuhkan sendiri itu paling cepat 3-4 bulan. Ingat, paling cepat 3-4 bulan dan paling lama 1 sampai dengan 2 tahun. Itu paling lama. Karena masing-masing tubuh manusia berbeda. Jadi masing-masing cara kerja tubuh itu berbeda. Makanya ada yang 3-4 bulan, ada yang setahun sampai 2 tahun, bahkan ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan. Jadi teman-teman harus sabar. Kalau aku sendiri sih 4-5 bulan. Aku tergolong cepet. Aku diet dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2019 sampai bulan 4 tahun 2020 and still counting. Nah, depresi. Apakah aku pernah depresi selama diet dan berolahraga ini? Pasti pernah. Aku tuh pernah banget depresi. Diet yang aku jalan tuh gak mudah. Diet dan olahraga untuk menurunkan berat badan yang aku jalan tuh enggak mudah. Aku pernah kesel, pernah emosi gara-gara diet ini. Kenapa? Karena ya bukan kalori defisit dan olahraganya yang bikin aku emosi, tapi karena pola pikir aku yang salah. Karena aku yang gak sabaran. Jadi waktu diet itu aku sama sekali nggak pernah baca-baca jurnal, lihat-lihat YouTube, sama sekali nggak pernah lihat-lihat informasi tentang bagaimana diet dan cara menurunkan berat badan yang baik dan benar. Dan aku nggak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga diet dan olahraga itu memiliki efek. Aku nggak pernah tahu itu. Dan aku gak pernah lihat itu. Itulah bodohnya aku pada waktu itu ya. Jadi aku mau antisipasi ke teman-teman supaya gak merasakan apa yang aku rasakan. Jadi karena kebodohan aku tadi itulah aku jadi depresi. Ternyata hasil dari diet dan olahraga itu bakal terlihat setelah 1 bulan. Itu pun masih belum terlalu terlihat. Makanya kadang-kadang itulah yang membuat orang berhenti tengah jalan. Karena dia 1 bulan olahraga merasa kayak gak ada efek, gak ada hasil. Itu yang bikin gatot, itu yang bikin gagal total. Udah menyerah sebelum berperang untuk tubuhnya sendiri. Ingat ya guys, ingat tubuh kita ini bukan robot, tubuh kita ini bukan mesin yang 1 minggu diatur bisa langsung cet gitu. Bukan, ini tuh tubuh, di dalamnya juga ada sel-sel, di dalam juga ada makhluk hidup, bukan cuma kita doang gitu. Di dalamnya juga ada yang perlu makanan, di dalamnya juga ada yang perlu perawatan, bukan cuma kita doang gitu ya. Jadi teman-teman juga harus berolahraga maksimal. Tapi ingat ya, bukan menyiksa diri. Sebenarnya tidak untuk menyiksa diri ya. Memang bukan untuk menyiksa diri. Sebenarnya diet dan menurunkan berat badan ini tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola hidup dan mengatur pola makan yang sehat. Sehingga kita bisa melakukan diet ini seumur hidup. Emang mau nyiksa hidup seumur hidup? Gak mau kan? Makanya jangan salah artikan maksimal yang aku bilang tadi. Makanya kalori defisit tadi itu harus dihitung, bukan Wah, aku harus makan 1 hari itu minimal 1.800 kalori. 1 hari itu minimal, 1 hari maksimal 1.200 kalori. Aku ya udah pagi aku makan tempe goreng doang. Siang aku makan siang tuh aku makan telur rebus 1 doang. Nggak kayak gitu. Jadi ya teman-teman, itulah aku bilang tadi, teman-teman cari kombinasi makanan. Sarapan, makan siang dan makan malam yang baik selama kalori defisit. Ya, jadi teman-teman gak menyiksa diri. Kalori defisit itu bukan menyiksa diri, tapi mengkombinasikan makanan sehingga memiliki takaran yang tepat dan takaran yang pas selama teman-teman melaksanakan kalori defisit.
Ingat itu ya teman-teman ya, bukan menyiksa diri. Nah, kemudian juga yang aku bilang tadi, olahraga yang maksimal itu gimana sih? Nah, olahraga yang maksimal itu adalah dengan waktu minimal 20 sampai 60 menit dan dengan rate detak jantung harus mencapai 100 BPM atau degup per menit. Jadi begini, aku udah contohkan lagi. Kondisi olahraga yang memiliki dampak terhadap pembakaran lemak tubuh ialah saat detak jantung mencapai di atas 100 degup per menit atau beat per menit atau BPM. Jadi paling tidak detak jantung kita itu selama berolahraga itu harus 108 sampai dengan 120 BPM. Nah, itu hanya bisa didapatkan dari olahraga aerobik dan kardio. Seperti HIIT cardio, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Makanya teman-teman sebelum berolahraga itu harus pemanasan dulu. Memang pemanasan itu untuk meregangkan otot supaya nanti nggak terjadi cedera ketika olahraga. Tapi fungsi keduanya adalah untuk meningkatkan detak jantung. Itu adalah fungsi lainnya dari pemanasan. Makanya pemanasan itu penting gitu ya. Jadi olahraga itu nggak asal olahraga guys, tapi gini, balik lagi ke stamina tubuh dan ketahanan tubuh. Kalau teman-teman merasa 10 menit itu udah nggak sanggup lagi untuk melaksanakan olahraga, jangan dipaksa. Ingat, apalagi teman-teman yang baru pemula dan nggak pernah olahraga, kalau 10 menit awal masih udah merasa nggak sanggup, jangan dipaksa. Nanti justru jatuhnya teman-teman bakal sesak napas atau bakal lebih parah daripada itu. Dan juga aku sarankan teman-teman, kalau mau compare tubuh dari hasil-hasil olahraga teman-teman, compare lah tubuh teman-teman 1 bulan sekali, jangan seminggu sekali. Ya, sebulan sekali aja kadang-kadang perubahannya nggak banyak, apalagi seminggu sekali gitu ya. Jadi sebulan sekali tuh minimal lah, atau bahkan 2 bulan sekali itu teman-teman baru bisa compare gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di masa karantina ini yang berusaha menurunkan berat badan dengan cara yang aku kasih, kalian pasti bisa mendapatkan badan yang kalian impikan. Kalian pasti bisa. Ikutin aja apa yang aku bilang, ikutin aja cara yang aku kasih, pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Tapi kuncinya adalah ketekunan, disiplin, semangat, dan tekad yang kuat. Kalau nggak ada itu, tubuh ideal kayak manapun kalian nggak bakal dapetin. Itu bakal awang-awang doang. Oke? Jadi kesimpulannya adalah setelah pembahasan sepanjang ini aku udah menyiapkan 4 kesimpulan buat teman-teman semua. Yang pertama adalah memiliki daya tahan tubuh, bentuk tubuh, dan kulit yang bagus ketika masa karantin adalah hal yang sangat bisa kita dapatkan. Kedua, diet dan olahraga itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Punya step-step yang harus diikutin guna mencapai hasil yang maksimal dan mengunci berat badan ideal dan tubuh yang sudah kita raih. Ketiga, jangan terlalu menuntut hasil dari kerja keras yang tubuh kita sudah lakukan, karena tubuh kita tuh bukan mesin yang bisa dipaksa untuk meraih tubuh dan berat badan ideal dengan cepat. Keempat, fungsi utama diet dan olahraga adalah untuk memperbaiki gaya hidup dan pola makan ke arah yang lebih sehat. Oke, akhirnya kita sampai ke penghujung video. Aku mau berterima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai ke ujung video ini. Percayalah sama aku, apa yang aku bilang ke kalian dari awal video tadi sampai akhir video ini, itu nggak ada yang bullshit guys. Ini adalah cerita-cerita berdasarkan pengalaman aku yang sudah aku rasakan dan apa yang aku baca dan apa yang aku dengar dari jurnal, begitu juga dengan YouTube yang sudah aku tonton tentang diet dan olahraga yang baik dan benar. Jadi aku mau sarankan ke teman-teman satu channel YouTube yang menurut aku worth it banget, yaitu YouTube channelnya Kak Yulia Balsun. Dia adalah salah seorang influencer yang menjadi inspirasi aku dalam hal diet dan olahraga karena dia mengupas tajam tentang diet dan olahraga. Jadi buat teman-teman semua yang mau mengetahui lebih detail lagi tentang diet dan olahraga, boleh langsung ke channel Kak Yulia Balsun. Nanti aku taruh namanya di sini supaya teman-teman gampang mencarinya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku. Aku minta bantuannya untuk komen, like, dan juga subscribe video ini, dan juga share ya video ini ke teman-teman kalian yang memerlukan bantuan dalam hal diet dan olahraga, supaya mereka bisa menjalankan diet juga olahraga dengan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Oke, terima kasih. Aku Bona, pamit undur diri. Ciao.